Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imawati Hasrullah, mahasiswi pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Ilmu Administrasi Publik, konsentrasi kebijakan publik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari makalah saya mengenai konflik kebijakan mengenai Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan. Adapun rumusan masalah pada makalah ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu bagaimana perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan yang kedua, bagaimana konflik kebijakan dalam permasalahan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai definisi. Omnibus Law diambil dari kata omnibus dan law. Omnibus itu sendiri berasal dari kata omnis dalam bahasa Latin yang bermakna semua atau banyak. Sedangkan makna law adalah hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law adalah hukum yang mengatur semua hal dalam satu bidang. Kata omnibus yang berasal dari bahasa Latin digunakan untuk beberapa terminologi hukum. Penggunaan omnibus yang disambung dengan kata law sebenarnya jarang digunakan, bahkan tidak terdapat dalam Black's Law Dictionary. Istilah yang digunakan adalah omnibus bill. Oleh karenanya, dari segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law atau bill, yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatan yang berbeda. Dalam konteks ini, para ahli hukum sering membuat istilah omnibus law sebagai undang-undang payung. Sedangkan menurut istilah, pada kali ini menurut Fahri Bahmid berpendapat bahwa Omnibus Law adalah sebuah konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. Omnibus Law adalah undang-undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi. Omnibus Law juga disebut sebagai langkah untuk menerbitkan satu undang-undang yang bisa memperbaiki sekian banyak undang-undang yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha. Dengan diterbitkannya satu undang-undang untuk memperbaiki sekian banyak undang-undang, diharapkan menjadi jalan keluar permasalahan di sektor ekonomi. Sebab dengan banyaknya undang-undang tidak bisa dilakukan percepatan karena banyaknya undang-undang masih mengatur dan bisa saling bertentangan. Tujuan Omnibus Law adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui poin-poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta perkooperasian. Yang kedua yaitu peningkatan ekosistem investasi. Yang ketiga yaitu kemudahan berusaha. Yang keempat yaitu peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dan yang terakhir yaitu investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah 31 pasal, menghapus 29 pasal, dan menyisipkan 13 pasal baru di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Proses perancangan undang-undang ini banyak sekali opini-opini masyarakat yang tidak setuju. Opini publik ini disebabkan karena
pengerjaannya yang deadline hanya selama 100 hari oleh Presiden Jokowi dan juga tidak melibatkan banyak pihak dalam pembuatannya. Akan tetapi, ada satu hal yang sangat penting dan menjadi permasalahan utama di dalam penyusunan undang-undang ini. Permasalahan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan konsep Omnibus Law bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai tata cara pembentukan perundang-undangan dengan konsep Omnibus Law. Ini dikarenakan Omnibus Law dalam lingkup negara yang menggunakan sistem hukum sipil law masih sangat jarang sekali menggunakan konsep Omnibus Law dalam proses pembentukan perundang-undangan, meskipun ada beberapa negara yang telah menggunakannya. Yang kedua yaitu terbentuknya RUU Cipta Kerja menunjukkan telah ada politik hukum dari eksekutif untuk dilanjutkan melalui proses legislasi. Saat ini, pemerintah sedang melakukan aktivitas untuk menentukan pola atau cara membentuk hukum dan memperbarui hukum melalui proses legislasi, sehingga terbentuk suatu legal policy yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, yaitu hierarki dan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut belum ada konsep Omnibus Law sebagai salah satu asas dalam sumber hukum. Ketika pemerintah memaksakan RUU Omnibus Law ini akan mengkualifir dan melabrak teori pembentukan peraturan perundang-undangan kita yang sudah diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal demikian pasti akan menimbulkan permasalahan norma baru lagi, padahal tujuan dari Omnibus Law ini sebagai upaya penyegaran atau harmonisasi peraturan perundang-undangan. Permasalahan Undang-Undang Cipta Kerja dengan konsep Omnibus Law pada klaster ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan terdapat penghapusan cuti melahirkan serta pemberian pesangon kepada pekerja yang di PHK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa harus ada cuti bagi wanita yang melahirkan, dan pemutusan hubungan kerja adalah pemutusan hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh pengusaha. Hubungan kerja antara perusahaan atau pengusaha dengan pekerja secara yuridis, penerima kerja atau pekerja memiliki prinsip kebebasan karena negara kita tidak menghendaki adanya praktik perbudakan yang dilakukan oleh siapapun. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulannya yaitu konsep Omnibus Law memiliki karakteristik mampu mengubah dan menghapus beberapa regulasi menjadi satu peraturan yang mampu mencakup seluruh aspek. Proses pembentukan yang singkat mampu mengganti puluhan undang-undang menjadi satu regulasi yang sejalan. Sejauh ini tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Adapun seharusnya regulasi konsep pembentukan undang-undang tersebut diatur lebih dulu agar pesan baik yang terdapat pada konsep tersebut mampu dilaksanakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Pemerintah berupa penerapan Omnibus Law untuk cipta lapangan kerja, tetapi tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini. RUU Cipta Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan yang berpotensi membuat masalah baru di kalangan masyarakat. Masalah ini pada perubahan ketentuan cuti, pemberian pesangon, dan lain-lain. Secara yuridis, perubahan tersebut semakin mempersempit ruang gerak para buruh untuk memperjuangkan hak-haknya
dan memberikan dominasi kaum pengusaha untuk melakukan eksploitasi terhadap buruh. Demikian presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.